Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Rantowers. Ya saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsan Hadiah, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Ya, di video kali ini aku akan meneruskan membahas bagaimana tata cara atau kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan di saat memelihara kucing atau merawat kucing. Yang di video sebelumnya aku sudah menjelaskan 8 kesalahan yang sering kita lakukan saat memelihara kucing atau merawat kucing. Nah, di sini aku akan melanjutkan. Jadi kalau aku bikin videonya itu terus, kayaknya sih durasinya terlalu panjang ya. Jadi di sini aku bikin videonya yang part kedua, kesalahan kita dalam merawat kucing. Ya, semoga video-video kemarin yang sudah saudaraku lihat bisa sedikit memberi informasi dan juga pengetahuan tentang bagaimana cara memelihara kucing. Dan ternyata banyak kesalahan yang tanpa kita sadari kita lakukan pada peliharaan kita, yaitu kucing. Mungkin saudaraku pada lupa ya, aku akan ingatkan sedikit ke-8 kesalahan cara merawat kucing yang selama ini mungkin kita lakukan pada mereka. Ini dia. Bagaimana saudaraku, udah pada ingat kan? Jadi ke-8 kesalahan yang sering kita lakukan di saat memelihara kucing atau merawat kucing-kucing kita ya. Mulai dari menutup pintu, terus menyatukan satu kandang dengan beberapa kucing, terus memberikan atau menaruh tempat makan dan minum tuh secara berdekatan, menaruh tempat makan, terus memotong kuku kucing, memotong bulu kucing. Ternyata tuh banyak banget kesalahannya ya, mungkin tanpa kita sadari. Tapi di sisi lain kita mungkin berusaha untuk memberikan terbaik ya. Contohnya kayak memotong bulu karena mungkin bulunya rontok, seperti yang video-video aku sebelumnya juga ada tuh, waktu aku memotong bulu-bulu kucing. Terus waktu aku mandiin, bagaimana aku memotong kuku mereka. Terus kalau di kamar mereka sering aku tutup, tapi walaupun ada ruangan tersendiri gitu kan ya. Terus tempat makan. Ya, alhamdulillah sedikit ilmu ini atau sedikit informasi ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua para owner ya, terutama saya juga gitu loh. Nah, sebelum melanjutkan video ini ya, bagaimana kesalahan kita dalam merawat kucing, gak ada salahnya dong buat saudara-saudaraku yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, klik tanda subscribe, like, komentar, dan share channelnya Arsan Hadiah, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Karena apa? Satu subscribe, satu like, satu komentar, satu share, 1000 semangat buat saya untuk bikin video yang lain. Jadi kita lanjutkan videonya. Kesalahan apa aja sih dalam merawat kucing yang selama ini kita lakukan? Ini dia. Yang ke-9 yaitu tidak mensterilkan kucing. Dalam kebanyakan kasus, prosedur tersebut berdampak positif bagi kesehatan kucing loh. Prosedur tersebut padahal dapat mengurangi resiko tumor mamai pada kucing betina dan juga tumor testis pada kucing jantan. Selain itu, kucing yang dapat mendapat prosedur tersebut tidak rentan terhadap agresi atau melarikan diri.
Yang ke-10 yaitu memandikan kucing. Kucing tampaknya hampir tidak perlu dimandikan karena mereka mampu membersihkan diri sendiri secara teratur. Jika hewan peliharaan kotor, lebih baik gunakan handuk basah atau gosok noda dengan lembut. Jika mandi benar-benar diperlukan, cobalah untuk membersihkan dan hanya mencuci bagian yang kotor, bukan seluruhnya. Tapi saudaraku, karena ini sudah menjadi kebiasaan kita, kalau dan kucing kita merasa nyaman, gak ada salahnya sih ya. Karena kita juga sering grooming dong pastinya untuk kucing-kucing kita. Apalagi kalau bau badan mereka, terutama bulu, sudah gak enak. Selama kita masih, selama kucing kita masih nyaman, gak ada salahnya kok saudaraku kita memberikan kucing. Kalau enggak, kita pakai air hangat juga bisa kan. Yang ke-11 yaitu hanya memberikan makanan kering pada kucing. Makanan kering hanyalah camilan dan itu pun tidak bisa memuaskan rasa lapar pada kucing. Menu makanan kucing harus berisi makanan basah dan disarankan untuk memberikannya beberapa kali dalam sehari. Dan jangan buang makanan kering ya, karena itu adalah camilan buat si kucing. Tapi saudaraku, karena kita sudah menjadi kebiasaan ya memberikan makanan kering pada kucing, nggak ada salahnya kok kita memberikan makanan basah atau wet food beberapa kali dalam seminggu. Tujuannya agar pencernaan kucing lebih bagus dan saat buang air besar tidak mengeluarkan darah atau lebih keras. Yang ke-12 yaitu meletakkan tanaman di tempat yang bisa dijangkau oleh kucing. Meletakkan tanaman di tempat yang bisa dijangkau oleh kucing mungkin akan berbahaya. Beberapa tanaman rumah beracun loh bagi hewan peliharaan. Padahal kucing itu kepo kan ya saudaraku. Jadi dia ingin tahu segalanya. Nah makanya kalau bisa ada tanaman di dalam rumah, kalau bisa dijauhkan dari si kucing ya saudaraku, biar kucing kita lebih aman. Yang ke-13 yaitu membeli kucing untuk anak kecil. Anak-anak tidak boleh dibiarkan sendirian dengan kucing. Anak kecil dapat melukai hewan peliharaannya. Selain itu, suara keras menakuti kucing bisa membuat kucing lebih agresif. Jadi saudaraku, kalau kita ingin mengajak anak kita bermain sama kucing, harus dalam pengawasan ya saudaraku. Dan ingat, kita harus membiasakan kucing dalam keadaan bersih agar anak-anak kita jauh lebih aman saat bermain dengan kucing. Yang ke-14 yaitu tidak membiarkan kucing sendirian. Sama halnya seperti manusia, kucing juga butuh tempat di mana dia bisa sendiri dan merasa aman serta nyaman.
seekor kucing butuh tempat berlindung di mana ia dapat bersembunyi dan tidur, terutama di rumah. Yang ke-15 yaitu memberi susu. Anak kucing harus mendapatkan susu dari induknya. Namun untuk beberapa alasan jika kucing tidak bisa mendapatkannya, susu dapat diganti dengan susu alternatif. Di masa remaja beberapa perubahan pun terjadi dan menghasilkan lebih sedikit enzim yang dibutuhkan untuk asimilasi susu yang tepat. Saat dewasa, intoleransi laktosa pun dapat terjadi. Jadi saudaraku, kalau kalian punya kucing tapi tidak mau menyusu dengan induknya, atau sebaliknya induk tidak mau menyusui anaknya, kalian bisa ganti dengan susu khusus kucing. Ingat ya, jangan asal ngasih susu, terutama untuk susu manusia. Itu karena tidak cocok dengan pencernaan kucing. Yang ke-16 atau yang terakhir yaitu kita tidak pernah membawa kucing kita ke dokter hewan. Kucing harus rutin dibawa ke dokter hewan. Bahkan kucing yang belum lahir juga harus mendapatkan vaksin. Berarti selama masih dalam perkandungan, si induk harus diberikan vaksin ya. Jadi biar bisa mengalir ke janinnya. Setidaknya bawa kucing Anda setiap 6 bulan sekali ke dokter hewan. Tapi saudaraku, itu tergantung kita juga ya. Apalagi seperti saya anak kos dengan budget yang minim dalam merawat dan memelihara kucing, berpikir beberapa kali untuk membawa mereka ke dokter hewan ya. Karena mungkin dari saudara-saudara kita tahu kalau biaya dokter hewan itu jauh lebih mahal dari biaya kita waktu sakit. Tapi nggak ada salahnya buat kalian yang punya budget lebih, kalian bisa membawa atau memeriksakan check up tiap 6 bulan sekali kucing kalian ke dokter hewan ya. Tapi saya doakan semua kucing saudara-saudaraku tetap sehat tanpa harus mengeluarkan biaya lebih ke dokter hewan. Saudaraku, itu tadi informasi atau pemberitahuan ya, cara kita merawat kucing yang salah ya. Jadi lebih lengkap lagi ya, kalau kalian ingin menonton lebih lengkap lagi, kalian bisa cek videoku sebelumnya ya, 8 kesalahan dalam merawat kucing. Nah ini juga ada part keduanya, kesalahan-kesalahan kita dalam merawat kucing. Sebenarnya itu kegiatan yang sering kita lakukan pada kucing kita ya, tanpa kita sadari sebenarnya mereka tuh juga merasa kayak tertekan, merasa nggak nyaman gitu kan. Tapi kan dalam pikiran kita kayak contohnya memandikan ya, biar yang jelas bulunya bagus, wangi ya. Terus kayak memberikan kucing pada anak kecil tujuannya biar bisa dekat, bisa berinteraksi. Ternyata kalau maksudnya digali secara ilmu itu katanya sih salah ya. Ya begitulah, saya juga kurang paham, tapi setidaknya aku berusaha memberikan informasi biar kita lebih ngerti lagi gitu loh. Ingat ya, jangan lupa buat di-share di media sosial kalian agar sedikit informasi ini bisa berguna buat saudara-saudara kita yang lain ya. Oke, buat saudara-saudaraku yang ada di perantauan ya, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, tetap semangat ya, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik negara, dan yang paling terpenting menjaga nama baik diri Anda sendiri. Oke, buat saudara-saudaraku yang lagi sakit cepat sembuh, tetap semangat, minum obat, makan yang banyak, minum air putih yang banyak. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, doa terbaik buat saudaraku semuanya. Terima kasih atas dukungan channelnya, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas
komentarnya. Terima kasih juga yang sudah follow Instagramnya Arstan Hadi. Oke, terima kasih ya saudaraku. Semoga sedikit info ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers.